Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Polina Sipaquran. Saya dari kelompok 18. Di sini saya ingin sedikit mempresentasikan materi tentang pengevaluasian strategi lanjutan dan perencanaan kontingensi. Yang pertama di sini ada pengertian dari hakikat evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah proses untuk menilai sejauh mana strategi yang dijalankan perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini membantu manajemen dalam mengidentifikasi keberhasilan maupun kelemahan strategi, serta menentukan apakah strategi perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau diganti. Proses ini melibatkan 3 aktivitas utama. Yang pertama yaitu menelaah landasan strategi, yang kedua membandingkan hasil aktual dengan tujuan yang ditetapkan, dan yang terakhir mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi masalah dan potensi masalah sedini mungkin agar strategi dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Untuk tujuan evaluasi strategi di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada memastikan strategi tetap relevan dan lingkungan eksternal maupun internal. Yang kedua ada memberikan peringatan dini terhadap potensi masalah. Yang ketiga, memberikan dasar bagi pengambilan keputusan manajemen di masa depan. Dan yang terakhir, menjadi umpan balik untuk meningkatkan efektivitas manajemen strategis. 3 aktivitas dasar dalam evaluasi strategi menurut David tahun 2017. Yang pertama, meninjau faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar penyusunan strategi. Yang kedua, mengukur kinerja organisasi, keuangan, pemasaran, operasional, dan lain-lain. Yang terakhir, mengambil tindakan korektif bila terjadi penyimpangan dari rencana. Untuk kerangka kerja evaluasi strategi, kerangka evaluasi strategi dapat dilihat dari beberapa dimensi. Yang pertama ada kriteria dasar evaluasi strategi menurut Richard Rummel. Di sini ada kesesuaian, strategi harus sejalan dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang kedua, kesesuaian dengan lingkungan, strategi harus cocok dengan tren eksternal, ekonomi, teknologi, politik, dan sosial. Di sini ada juga tentang kelayakan, yaitu strategi dapat dijalankan dengan sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir ada keunggulan, strategi mampu menciptakan keunggulan bersaing. Untuk yang B di sini ada langkah dalam kerangka evaluasi strategi. Ada menentukan standar kerja, misalnya target ROI, market share, pertumbuhan penjualan. Terus ada mengukur kinerja aktual dengan laporan keuangan, laporan operasional, survei kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Ada membandingkan hasil aktual dengan standar untuk mengetahui kesenjangan atau deviasi. Dan yang terakhir ada mengambil tindakan perbaikan atau penyesuaian strategi. Untuk perencanaan kontingensi adalah rencana alternatif yang disiapkan oleh organisasi untuk menghadapi situasi darurat, perubahan lingkungan yang tidak terduga, atau kegagalan strategi utama. Untuk tujuan perencanaan kontingensi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mengurangi risiko dan ketidakpastian, ada menjamin kelangsungan operasional organisasi, dan memberikan respon cepat terhadap krisis atau perubahan lingkungan. Untuk langkah-langkah perencanaan kontingensi, yang pertama ada identifikasi resiko, yang kedua ada menentukan prioritas resiko, yang ketiga menyusun rencana alternatif, yang keempat ada menentukan tanggung jawab dan prosedur pelaksanaan, yang kelima melakukan simulasi atau uji coba, yang terakhir ada melakukan evaluasi dan update secara berkala. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.